Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Ini 90% kepala daerah, kata Menko Polhukam Mahfud MD, dipastikan dibiayai oleh para cukong. Nah, ini statement yang menarik lagi-lagi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Saya akan bertanya ini pada Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini 92% ini angkanya. Jadi kalau saya sih percaya apa yang diomongin oleh Mahfud ini sahih. Saya juga percaya 92% kepala daerah dibiayai cukong. Itu berarti 100% cukong membiayai kepala negara itu. Kan logikanya begitu. Iya. Gimana? Kalau kepala daerah aja 92% ya kepala negara pasti 100% dong. Dan Mahfud ada di situ. Berarti dia tahu. Nah, orang yang kasih kritik semacam itu kan kalau dia kritik statistik oke lah itu. Jadi kita tahu 92% dibiayai cukong politik, itu berarti presiden pasti juga lebih dari itu. Karena itu logikanya pasti begitu. Nah, kalau Pak Mahfud seorang etikus, dan saya kira dia juga harusnya masih punya DNA sebagai etikus, sebagai seorang etikawan, dia mesti mundur dari presiden. Karena dia tahu tempat yang dia hidupi sekarang itu adalah markas cukong. Kan begitu kan mestinya. Tapi kenapa dia mesti ucapkan itu? Ya mungkin dia menyindir sebetulnya pada presiden. Bahwa saya tahu loh Anda itu dibiayai cukong. Saya tahu loh partai-partai besar dibiayai cukong. Nah, konsekuensi dari tahu adalah jangan bergaul dengan habitat yang penuh virus cukong itu aja sebetulnya. Gampang gitu. Jadi sebenarnya kan kemudian kalau kita kemarin ngomongin statementnya status dari Mahfud yang menyatakan bahwa iblis malaikat menjadi iblis kalau masuk di pemerintah, benar-benar kemudian menjadi sangat dapat konteks yang signifikan begitu. Ya, iblis menguasai rumah istana. Nah, menteri-menteri termasuk Pak Mahfud kos di rumah iblis kan ngaco jadi kan. Jadi itu konsekuensi. Jadi saya bisa pahami kalau saya bikin analisis yang agak serius. Mahfud MD terganggu secara etis. Bagaimanapun dia adalah dosen, ngajar tentang etika publik, tahu tentang moral dalam demokrasi. Sekarang dia ngomong, maka orang akan nilai Mahfud lagi ngomong sebagai politisi yang nggak kebagian, karena dia tuduh yang sana 90%, berarti dia nggak kebagian, atau dia bicara sebagai seorang etikus yang ingin memberi peringatan pada bangsa ini tentang buruknya politik yang basisnya money politics. Nah, kalau dia bicara sebagai etikus, mestinya ada konsekuensi. Karena bicara etik ada konsekuensinya, yaitu hindari atau bongkar secara lebih lengkap. Karena soal etik itu nggak boleh sekedar dijadiin headline di media massa. Dia mesti berubah menjadi kebijakan. Apalagi Mahfud punya kapasitas untuk lakukan itu kan. Saya melihat ini seperti efek bola biliar gitu sebenarnya yang ditembak oleh Pak Mahfud ini. Dia nembak soal pilkada, sebenarnya dia bicara yang jauh yang lebih besar lagi ya di pilpres. Betul. Jadi kita tunggu bahwa ini. Jadi kalau bola biliar bisa kita hitung pantul baliknya itu sudut TikToknya di mana tuh. Jelas sudut TikToknya adalah pada pemimpin partai yang beternak cukong kan, atau yang diternakin oleh cukong. Siapa mereka? Ya partai-partai pendukung pemerintah dengan sendirinya kan. Jadi mestinya jelas itu kan. Ini mau main bola sodok atau main kelereng. Kalau main kelereng kita nggak tahu kemana arahnya tuh kan. Jadi kita ingin agar supaya Pak Mahfud pertegas arah pikirannya. Supaya orang kasih penghormatan bahwa beliau memberi kritik etik pada kekuasaan. Konsekuensi dari memberi kritik etik adalah hindari bergaul dengan kekuasaan yang secara etik, secara moral defisit itu. Nah, kalau Pak Mahfud masih di situ juga, itu artinya dia cuma mau nyindir doang itu, nggak ada gunanya sebetulnya tuh. Ya, saya setuju tadi bahwa arah dari bola biliar itu harus masuk ke 3 lubang itu. Jangan sampai justru ditembakin bolanya, bola putihnya balik lagi masuk ke lubang home-nya Pak Mahfud kan, kacau. Ya, kalau kita, saya mengutip sebuah data yang pernah diungkapkan oleh dirjen di salah seorang dirjen di Kementerian Dalam Negeri, disebutkan bahwa
memang cukong ini eksis dan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Dia menyebut misalnya daerah-daerah yang kecil saja itu perlu 25 miliar sampai 30 miliar. Yang gede lebih besar. Kalau gubernur itu triliunan. Itu seorang dirjen ya, PLT dirjen di Kemendagri yang menyebut. Anda bisa bayangkan atau kita bisa bayangkan berapa triliun dibutuhkan oleh seorang presiden untuk maju dalam pilpres itu. Dan hampir pasti nggak mungkin bayar sendiri itu para presiden itu. Iyalah. Sebetulnya saya ambil pelajarannya. Jadi mereka, kepala daerah, anggota DPR yang ngotot-ngotot atau ngoceh bahwa kami terpilih secara demokratis. Kalau terpilih secara demokratis, maka duit cukong itu mestinya nol. Sekarang Pak Mahfud sebetulnya memberitahu kita bahwa pemilihan politisi itu tidak demokratis. Jadi jangan bilang kami wakil rakyat, kami dipilih rakyat. Enggak. Kalian itu dipilihkan oleh cukong untuk dipilih oleh rakyat. Jadi itu logikanya begitu kan. Nah sekarang seluruh DPR seharusnya mesti marah pada Mahfud. Karena Mahfud sudah bikin kesimpulan bahwa mereka itu bukan wakil rakyat, tapi wakil cukong. Semua kepala daerah mesti marah pada Mahfud. Bikin petisi, ganti Mahfud. Karena Mahfud menuduh bahwa mereka adalah diternakin oleh cukong. Itu ternak-ternak cukong. Kan mesti begitu. Nah, kalau kepala daerah juga diam, maka betul juga tuduhan Mahfud. Maka mulai sekarang rakyat boleh anggap nggak perlu lagi mendengarkan petua atau bujukan kepala daerah karena mereka bukan dipilih oleh rakyat. Jadi itu konsekuensi dari ucapan Mahfud MD. Kita mesti tagih pada Mahfud MD supaya luruskan akibatnya dan kita tagih pada mereka yang dituduh oleh Mahfud supaya luruskan juga konsekuensinya tuh. Ya. Nah, kita bisa membayangkan kalau seperti lagi-lagi tetap meminjam statement dari Mahfud yang menyatakan bahwa dengan cukong-cukong mensponsori para kepala daerah ini dampaknya adalah bukan korupsi uang tapi korupsi kebijakan, mulai aturan-aturan, mulai konsesi, mulai pertambangan, hutan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tarik ke lebih besar lagi ke sebuah negara, itu kan dampaknya juga sama tapi maksudnya perilaku korupsinya juga akan sama tapi dampaknya jauh lebih besar. Iya, saya baca peta Kalimantan. Ya. Peta Kalimantan itu diperlihatkan warnanya hijau, merah, kuning. Itu pertanda bahwa yang merah itu udah habis dirambah, yang kuning juga sedang dirambah, yang hijau yang tersisa. Yang hijau itu sedikit sekali. Tapi bagi saya peta itu bukan peta Kalimantan, itu adalah peta partai politik karena sama dengan warna bendera-bendera partai itu di situ kan. Dan itu artinya peta yang dibuat di Jakarta. Peta Jakarta yang disebut tadi tukar tambah politik itu yang menghasilkan peta di Kalimantan. Jadi sekali lagi benar bahwa kita membaca Indonesia itu dari peta Kalimantan kita tahu bahwa uang politik ada tukar tambahnya dengan pemetaan di Kalimantan. Uang politik diputuskan di restoran 500 meter dari gedung DPR. Karena nggak mungkin di DPR tuh. Di sebuah hotel, lantai 4, lantai 7. Jadi akhirnya urut-urutannya jelas. Agar supaya politik sukses, maka korupsi kebijakan itu harus diatur lebih dahulu. Jadi sebetulnya ini sistem ijon. Kami buatkan kebijakan, Anda pilih kebijakan mana yang Anda mau, titik koma mana yang mau kita pindahkan, tarifnya segini itu. Itu sebetulnya tuh cara bermain politik. Ya, tadi sebentar, tadi Anda menyebut warna-warna ya. Menurut Anda petanya merah itu berbahaya, kuning itu kritis. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung gitu. Saya kok jadi ingat, asosiasi saya bukan soal peta, tapi partai politik itu dengan warna-warna itu. Iya itu. Memang. Jadi itu peta partai politik di Kalimantan itu petanya peta kerusakan lingkungan itu adalah peta partai politik. Oke. Tapi betapa kita mengerikan kalau kemudian cukong-cukong yang bisa mengatur pemerintahan, walaupun itu semacam sinyalemen kan selama ini kita selalu menyatakan itu bahwa ada oligarki yang mengatur pemerintahan dan sebagainya, mereka membiayai seorang kandidat dan kemudian setelah itu mereka mengatur semuanya.
itu kan selama ini hanya tuduhan-tuduhan dari luar pemerintahan. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini kan terkonfirmasi semuanya. Iya, jadi bagi Cukong itu nggak mengerikan karena mereka tahu cara untuk mengendalikan kengerian mereka. Jadi nanti dengan mudah Pak Mahfud nanti akan tampil lagi. Ya, yang saya maksud adalah potensi 90% itu potensi bisa begitu nantinya. Jadi karena itu kalau mau konsekuen, anggota DPR yang dituduh Mahfud itu rame-rame bully Pak Mahfud supaya Mahfud bisa keluarkan data yang lebih lengkap. Kalau dia bilang 92%, kan dia punya hitungannya tuh. Si ini ngasih sekian triliun, yang di sana bagian 700 miliar, kan pasti kan nggak mungkin Mahfud punya 9 itu angka loh 92%. Itu artinya breakdown-nya terlihat jelas. Misalnya berapa banyak dari 92% itu yang berubah menjadi warna merah di Kalimantan, berubah menjadi warna kuning, dan yang tinggal adalah hijau yang tinggal sempit itu. Ya. Betul. Saya juga agak terkejut karena Pak Mahfud menyebut angka spesifik 92% gitu ya. Biasanya kalau dia menyebut banyak, itu mungkin itu bisa diperdebatkan. Karena angka itu ternyata lebih tinggi dari yang disebutkan oleh Wakil Ketua KPK, Gufron, yang dia menyatakan bahwa penelitian, risetnya KPK menunjukkan 82%. Gitu. Jadi Mahfud punya angka yang lebih besar. Ini menarik karena dia menyebut angka secara spesifik tadi. Ya, itu beda itu kan 10%. Ya. Dan 10% itu banyak banget. Ya. Jadi betul-betul Pak Mahfud harus pertanggungjawabkan ucapannya itu. Karena dia akan dicatat sebagai pejabat yang asal ngomong kalau begitu, sehingga dianggap dia cuma mau sok pamer, soalnya dia lebih punya data daripada KPK. KPK juga berpikir begitu. Kalau begitu, data kita sebetulnya lebih lengkap punya Mahfud. Maka KPK atas dasar keperluan data, dia bisa minta Mahfud untuk datang. Apa Pak Mahfud tambahan 10% itu? Kami udah riset 80%. Pak Mahfud punya 10% tambahan. Kami perlu itu tuh. Kan Pak, mesti begitu kan? Etika pemerintah begitu. Kalau ada satu pejabat mengatakan bahwa data saya lebih bagus, maka pejabat itu mesti sumbangkan data itu. Nah, institusi KPK ternyata cuma 80%. Mahfud lebih dari itu. Maka kita harus dorong Mahfud, serahkan 10% itu ke KPK. Kita kawal Pak Mahfud untuk datang ke KPK dan menyerahkan data itu. Nah, pertanyaan dari Pak Mahfud ini menurut saya ada bahayanya. Satu, tentu berkaitan dengan legitimasi dari Presiden. Karena kemudian masyarakat bisa bertanya bahwa, selama ini berarti memang Cukonglah yang mengatur kita semua. Gitu. Kita ini cuma diatur-atur oleh Cukong. Kedua, itu persoalan masa depan demokrasi. Karena orang bisa frustasi dengan demokrasi langsung yang ternyata dibajak oleh para Cukong. Ya, itu artinya data pemilu mesti dibatalkan. Karena 92% politik kita di Cukong, itu artinya KPU juga di angkanya itu adalah angka yang dikendalikan oleh Cukong. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan atas perintah tidak langsung dari Cukong. Kan itu konsekuensinya begitu loh. Jadi data ini, kita lagi ribut-ribut soal capital outflow. Data ini kalau dibaca oleh investor juga IHSG akan drop lagi tuh. Karena akhirnya investor merasa bahwa memang ini pemerintahan rampok. Jadi nggak ada gunanya invest di Indonesia itu. Karena iklim politiknya buruk. Jadi kalau ditanya siapa yang memerosotkan IHSG, ya bukan Anies, tapi Pak Mahfud sendiri itu. Karena Mahfud buka data yang lebih ngeri dari data COVID. 92% politik Indonesia adalah transaksi under table. Itu yang disebut sebagai black market of politics itu. Dan demokrasi terbakar oleh uang haram semacam ini. Kan demokrasi dasarnya adalah kepercayaan publik pada pemerintah, dari situ legitimasi tumbuh. Kalau ini bukan sekedar legitimasi tidak ada, tapi membeli legitimasi dengan uang rampok. Itu soalnya. Nah, kemana kita cari kaitannya? Itu berarti uang 92% yang uang panas itu masuk pada booster, hoaxer, segala macam. Jadi terlihat bahwa kalau pemerintah bilang APBN nggak dipakai buat membiayai booster. Oh ya, tapi ini ada duit yang lebih gila nih. 92% duit permainan politik datang dari Cukong. Berarti buzzer-buzzer ini juga dipelihara oleh Cukong. Dititipkan ke dirjen, dititipkan ke menteri, dititipkan ke istana untuk memonitor isu di istana. Jadi betul-betul nih Republik Percukongan ini
adalah akibat dari ketidakmampuan presiden untuk mengatakan bahwa pemilu harus didasarkan pada legitimasi, bukan pada transaksi. Kan itu pelajaran moralnya begitu tuh. Nah, bagaimana dengan masa depan demokrasi kita? Karena orang bisa frustasi dengan demokrasi. Dengan mudah kita bisa pastikan bahwa indeks demokrasi kita pasti turun lagi. Buku yang disebut tadi Democracy for Sale itu kan buku yang diterbitkan dari Australia itu, riset bahwa Indonesia itu demokrasinya itu adalah demokrasi jual beli itu. Dan yang itu juga saya ingat buku yang diingatkan oleh Pak Emil Salim pada seorang kader PDIP, siapa namanya itu yang berkelahi sama Pak, yang bentak-bentakan sama Pak Emil Salim itu. Arteria Dahlan. Arteria. Ya, Arya lah. Ya, siapa namanya itu. Kan Pak Emil Salim bilang begitu, Anda klaim Anda dipilih rakyat, tetapi riset dalam buku ini, Demokrasi for Sale, menunjukkan bahwa ada jual beli suara tuh. Lalu si anggota DPR marah, saya tidak jual beli. Ya tetapi risetnya bilang begitu, berarti risetnya buruk. Loh, riset itu datang dari upaya untuk menegakkan demokrasi itu. Nggak mungkin riset itu dipakai sekedar untuk menghajar satu orang. Riset itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia itu berbiaya korupsi itu, dibiayai oleh koruptor, dibiayai oleh cukong segala macam. Gitu. Jadi kualitas demokrasi ke depan pasti akan ada Demokrasi for Sale jilid 2 yang dasarnya adalah data dari Mahfud MD. Ya. Jadi sebaiknya gimana? Kita sekarang dukung rame-rame Pak Mahfud MD untuk membuka lebih luas datanya seperti apa dan di mana saja itu, petanya seperti apa yang Anda sebut tadi, ada merah, kuning, hijaunya. Saya serius ini karena yang ngomong Pak Mahfud, kalau yang ngomong orang lain saya nggak begitu peduli, tapi saya tahu Pak Mahfud masih ada dimensi etis dia tuh. Jadi kita ingin dimensi etis itu digedein supaya Pak Mahfud punya keberanian akademis. Kalau keberanian politik dia pasti nggak mampu tuh, karena dia bagian dari itu. Tapi watak akademisnya masih kita tuntut, keberanian akademis untuk membuka data itu. 90% orang akan tanya distribusinya kemana, proyeksinya nanti kemana, fakta-faktanya apa, sehingga orang bisa bikin peta baru, yaitu tentang kemerosotan demokrasi di Indonesia. Nah, Pak Mahfud akan dapat anugerah demokrasi dari dunia kalau dia mampu untuk buktikan itu tuh. Dan saya dorong supaya jangan sekedar nantangin orang untuk debat, nantangin orang untuk duel di media massa, tapi sebagai akademisi, sebagai profesor, dia harus bertanggungjawabkan kalimat per kalimat, kata per kata di dalam kalimatnya itu. 90% politik Indonesia dibiayai cukong. Maka dalil itu yang akan diuji demi sejarah dan biografi Mahfud MD ke depan. Iya, kita tunggu Pak Mahfud buka-bukaan data, Bung Rocky ya. Salam Pak Mahfud, saya dorong Anda. Salam juga Pak Mahfud.